Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Saat yang indah ketika kita datang menghampiri Allah dalam rumahnya. Kerinduan Tuhan adalah ketika kita datang dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu akan Tuhan yang sudah menyertai hari-hari kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya berikan waktu bagi jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh sejenak. Siapkan hatimu untuk datang lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Tujukan hati dan pikiranmu, segenap hidupmu, persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan merindukan persembahan yang sejati dari kita. Adalah hidup kita yang kita persembahkan kepadanya. Habakuk 2 ayat 20 berkata, "Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi." Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau menyembah Tuhan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang layak untuk kita sembah. Dia adalah Tuhan yang layak untuk kita agungkan. Mulia, sembah Raja mulia. Segala hormat dan kuasa
Diana. Ibadah ini kami buka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang mengerti isi hati kita. Dia Bapa yang selalu punya janji-janji yang indah buat hidup kita. Mari kita meyakini, percaya kepada janjinya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib.
Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Kami juga menyadari Tuhan, hidup kami ini tidak selalu benar di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami seringkali membuat Tuhan sedih melihat sikap hidup kami, perkataan kami, pikiran kami, hidup kami Tuhan, yang lebih banyak kami gunakan untuk menyenangkan diri kami sendiri. Kami seringkali lupa akan Tuhan. Kami seringkali lebih mendahulukan apa yang menjadi keinginan kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mati di atas kayu salib, itu bukti kasih-Mu yang terbesar buat kami. Engkau Tuhan yang menerima kami apa adanya. Sekalipun kami harus jatuh bangun dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan, namun Engkau tetap setia mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Berita anugerah 1 Yohanes 2 berkata, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita percaya bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara masih mau bersuka cita untuk memuji Tuhan? Mari saya undang kembali bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan Allah sanggup. Karena Dia adalah Allah yang punya kuasa untuk melakukan hal apapun dalam hidup kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang kita tidak pernah dengar, Tuhan bisa sediakan buat kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup.
kembali. Kita akan membacakan bacaan bertanggapan. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah-kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku ke dalam maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemuliaan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari siapkan yang terbaik. Untuk doa persembahan saya persilakan kepada Saudara Ronan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih menyertai kami Tuhan. Kami dapat masih beribadah di tempat ini Tuhan. Engkau yang telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami telah mempersiapkan Tuhan sebagian dari apa yang telah Kau percayakan kepada kami Tuhan untuk kami kelola. Tuhan, kami berdoa kepada persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini dapat dikelola Tuhan dengan pengurus di tempat ini dengan baik Tuhan. Sehingga persembahan ini Tuhan dapat menjadi kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Lepas dari kasih
saya persilakan. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan yang terbaik. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita punya Tuhan yang punya janji-janji yang indah dalam hidup kita. Tapi kadangkala kita bertanya, kapan Tuhan janji itu digenapi dalam hidupku? Tapi kita tahu ketika Tuhan berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah tidak tepati janjinya buat kita. Mari kita percaya kepada Tuhan, walaupun kita belum melihat janji-janji Tuhan itu digenapi saat ini. Karena Tuhan punya waktunya sendiri buat kita masing-masing. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku.
kita berdoa. Kami mau tetap percaya Engkau di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami punya Allah yang luar biasa, yang hebat, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Engkau yang menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa di Minggu Paskah yang kedua ini kita masih tetap semangat untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah percaya walau tak melihat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mulai dengan pertanyaan, siapa itu Thomas? Kalau tadi kita sudah menyimak, Thomas itu adalah salah satu murid Yesus. Nama Thomas itu adalah bahasa Ibraninya. Nama Didimus itu adalah nama Yunani. Jadi orang-orang Yahudi mereka punya dua nama. Nama Ibrani dan nama Yunani. Ia adalah seorang yang dikatakan di sini adalah seorang yang skeptis. Skeptis itu artinya orang yang selalu ragu-ragu. Dan dia tidak mudah percaya. Ini bisa dilihat nanti di Yohanes 11 ayat 6. Di Yohanes 11 itu diceritakan tentang Lazarus yang mati, lalu dia bilang gini, "Ayo kita sama-sama mati bersama dengan dia." Namun dikatakan walaupun dia seorang yang ragu-ragu, tapi ia adalah orang yang jujur. Dia juga dikatakan sebagai orang yang keras kepala. Jadi punya pendirian yang sangat kuat. Kalau sudah bilang A berarti tetap A. Lalu pertanyaan kedua yang saya ajukan di sini adalah, mengapa Thomas tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit? Dalam ayat ini dijelaskan dengan alasan Thomas tidak percaya karena saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Ketidakhadiran Thomas bersama murid-muridnya karena ia mengalami kesedihan yang sangat mendalam ketika Yesus ditangkap dan Yesus disalib. Semua murid-murid Yesus saat Yesus ditangkap mengalami kesedihan, bukan cuma Thomas. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa sehingga mereka harus melarikan diri dan menyembunyikan diri mereka dari para imam. Dan oleh karena itu Thomas dalam kesedihan dan ketakutannya,
ia pergi menyendiri sehingga tidak mengikuti ibadah bersama murid-murid yang lain. Saat Thomas memutuskan untuk menyendiri dan jauh dari ibadah bersama murid-murid Tuhan yang lainnya, Thomas kehilangan berkat Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat di ayat yang sebelumnya, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya waktu murid-muridnya Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka. Kita mau lihat di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Saya mau mengajak kita untuk membandingkan apa berkat yang terhilang, yang Thomas tidak dapatkan ketika dia mengalami kesendirian dia, kesedihan dia, ketakutan dia, dan dia lari dari persekutuan bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-21, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Thomas kehilangan damai sejahtera. Ketakutan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus menyebabkan mereka kehilangan damai sejahtera. Saat dalam ketakutan mereka, Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengucapkan kata damai sejahtera, Yesus tahu bahwa mereka kehilangan kedamaian. Yesus tahu bahwa mereka kedamaiannya saat itu sedang terganggu. Mereka sedang dalam keadaan yang tertekan, bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu iman mereka kepada Kristus. Kristus yang bersama-sama dengan mereka 3 tahun pergi, mereka kehilangan arah. Damai sejahtera yang diberikan Allah kepada mereka saat itu untuk mengatasi kecemasan yang saat itu disebabkan oleh orang-orang Yahudi. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus saat itu untuk memberikan ke mereka rasa kedamaian bahwa suatu saat nanti ketika kamu mengalami yang namanya penderitaan, penganiayaan, jangan lupa aku bersama dengan kalian. Thomas kehilangan damai sejahtera itu saat dia tidak bersama-sama dengan murid-murid Yesus pada waktu mereka beribadah. Demikian juga dengan kita. Saat kita memutuskan untuk tidak mau beribadah kepada Tuhan, kita akan kehilangan damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang seharusnya kita dapatkan sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang Thomas tidak dapatkan saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yaitu sukacita. Ini bisa dilihat di ayat yang ke-20. Saat Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya, dikatakan di dalam ayat 20 bahwa mereka bersukacita. Bapak Ibu coba bayangkan seorang yang sudah mereka lihat meninggal, sudah mati, dikuburkan, tiba-tiba hadir di tengah mereka. Begitu sukacita, ungkapan luapan mereka sangat-sangat luar biasa. Mereka bergembira karena orang yang ternyata mati sudah hidup kembali. Di dalam Yohanes 16 ayat 22 dikatakan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Ini janji Tuhan. Ketika kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan, Tuhan akan memberikan kita itu sukacita. Tidak ada yang bisa merampas sukacita itu, karena sukacita itu diberikan langsung oleh Tuhan kepada kita. Demikian juga murid-murid pada saat mereka dalam keadaan ketakutan, mereka diberikan sukacita oleh Tuhan. Orang yang sudah menerima Yesus di dalam kehidupannya, dia akan bersukacita karena Yesus adalah sumber sukacita yang abadi. Apapun yang akan menimpa di dalam kehidupan dirinya, dia akan tetap bersukacita. Dia ingat kembali kebaikan apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupannya.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita kita pun juga bisa hilang kalau kita menjauh dari ibadah-ibadah, dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23, Thomas kehilangan pengampunan dari Yesus pada saat itu. Yesus tahu iman dari para muridnya itu tergoncang. Dan di antara mereka Yesus tahu ada yang paling sedih. Tetapi Yesus datang kepada mereka, Yesus memberikan pengampunan. Sehingga mereka pun diharapkan bisa untuk mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada mereka. Berapa lama kita tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita atau berbuat salah kepada kita. Padahal Yesus sendiri telah memberikan pengampunan itu juga kepada diri kita. Sudah berapa lama kita jauh dari Tuhan dengan tidak mau mengikuti ibadah-ibadah atau persekutuan yang diadakan selama ini. Bapak Ibu, ada banyak orang punya alasan kenapa dia nggak mau beribadah. Ada yang bilang sakit. Lalu ada yang bilang sibuk sampai tidak ada waktu. Ada yang lebih mementingkan pekerjaan dibanding ibadah. Cuan lebih penting daripada firman Tuhan. Bahkan ada yang bilang, ngapain sih pergi beribadah? Toh orangnya di gereja tidak saling membangun satu dengan yang lain. Bahkan beribadah dikatakan tidak dapat apa-apa. Mari kita periksa hati kita saat kita beribadah kepada Tuhan. Fokuslah kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu, damai sejahtera dan sukacita serta pengampunan selalu diberikan Tuhan kepada kita. Namun seringkali kita mengabaikannya. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dalam damai sejahtera, untuk hidup di dalam sukacita dan pengampunan yang sudah Tuhan berikan, gunakanlah kesempatan itu untuk lebih baik lagi dan diam di hadirat Tuhan, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama. Jangan sampai kita seperti Thomas, kehilangan apa yang seharusnya kita peroleh dari Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang saya bagikan kepada kita semua yang bisa kita pelajari dari Thomas. Yang pertama yaitu kebangkitan Yesus itu nyata. Pada tahun 1957, seorang letnan yang bernama David Stevens, dia berjalan keluar dari pegunungan Sierra di Nevada, California. Setelah 54 tahun pesawat jet pelatih Air Force-nya menghilang. Ia menceritakan kisah yang tidak masuk akal tentang bagaimana ia bertahan hidup di belantara salju setelah turun dengan parasut dari pesawat yang mati mesin. Sebelum ia menunjukkan bahwa dirinya masih hidup, sebenarnya secara resmi ia telah dinyatakan telah mati karena dicari-cari ternyata tidak ketemu. Saat penyelidikan selanjutnya, mereka gagal untuk menemukan bangkai pesawat. Stevens dianggap berbohong dan dipaksa untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya karena ceritanya diragukan. Lebih dari 20 tahun kemudian, kisahnya terbukti dengan ditemukannya bangkai pesawat oleh sebuah regu pramuka. Ini pun juga dialami oleh Yesus. Yesus sudah mati bangkit, tetapi ada orang-orang yang meragukan kebangkitan Yesus. Di dalam Alkitab dinyatakan bahwa bukti bahwa Yesus itu benar-benar nyata bangkit, yaitu kuburan Yesus dimakamkan kosong. Pada saat Maria Magdalena, Maria yang lain datang mengunjungi, pintunya sudah terbuka. Itu adalah bukti nyata, kuburan kosong Yesus membuktikan bahwa Yesus bangkit. Lalu yang kedua yaitu Yesus menampakkan dirinya sebelum ia naik ke surga. Pertama, ini yang saya lihat dari kisah Yohanes ya, di dalam pasal 20 ayat 1 sampai 18, itu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu di ayat selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ini tanpa Thomas. Dan di ayat yang kita baca barusan tadi ya, itu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Lalu Yesus menampakkan diri juga kepada murid-muridnya semua di pantai Danau Tiberias.
Saat Yesus bangkit dan hadir, saat Yesus menampakkan dirinya, ia memberikan bukti, ini loh, aku benar-benar hidup, aku benar-benar bangkit. Dia menunjukkan tangannya, dia menunjukkan kakinya yang dipaku dan lambungnya yang ditusuk. Bapak Ibu, selain itu bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit, para penjaga yang dibayar untuk menjaga kubur Yesus, mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus. Namun karena takut orang lain tahu bahwa Yesus bangkit, mereka disuruh tutup mulut. Bapak Ibu, saya pernah menonton kisah dari para penjaga. Di antara mereka ketika mereka melihat bahwa Yesus benar bangkit, ada yang bertobat. Dan itu memang tidak disiarkan secara umum karena takut. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada orang yang beranggapan bahwa kisah kebangkitan Yesus itu cuma dongeng. Tidak masuk akal secara rasionya kita. Masa sih Yesus bisa bangkit? Bapak Ibu, kalau kita pahami dengan akal budi kita tidak akan bisa memahami keterbatasan kita. Karena Yesus yang kita sembah itu Yesus yang di luar dari batasan kita. Dia luar biasa hebatnya di dalam hidup kita. Kalau kita tidak percaya sama firman Tuhan, maka kita juga akan seperti Thomas. Kalau saya tidak lihat dia, saya tidak akan percaya. Namun kenyataannya, kebangkitan Yesus bukanlah dongeng, tetapi nyata dan jelas-jelas tercatat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang kita baca setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosen saya mengutip perkataannya seperti ini. Percaya pada kebangkitan orang mati adalah sesuatu yang penting. Karena kalau orang menganggap bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, maka ia pasti akan hidup semaunya sendiri. Karena kita tahu bahwa setelah kita mati ada kehidupan, maka selama kita hidup, mari kita hidup dengan takut dan benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Thomas kita belajar yang kedua, yaitu percaya walau kita tidak melihat. Bapak Ibu, ada yang pernah lihat Tuhan Yesus? Gak ada yang pernah melihat Tuhan Yesus. Wujud nyata pun seperti apa kita tidak tahu. Di film-film itu mereka hanya menggambarkan, oh Yesus ini seperti ini. Bapak Ibu, pertanyaan yang muncul ketika saya sedang merenungkan firman Tuhan ini, kenapa sih Yesus harus membiarkan Thomas selama 8 hari baru menampakkan diri? Ternyata Bapak Ibu ada maksudnya Tuhan di balik itu semua. Yang pertama, yaitu Yesus memberi kesempatan Thomas untuk bertobat. Kepercayaan Thomas kepada Yesus menuntut adanya bukti. Dan Yesus menunjukkan bukti itu kepada Thomas dengan meminta Thomas untuk meletakkan jarinya menyentuh tangan dan lambungnya. Thomas pun menjadi percaya setelah dia melihat langsung, dan dari mulutnya Thomas keluarlah satu pengakuan yang luar biasa, yaitu ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata Tuhanku di sini itu artinya kurios. Nah, ini Thomas mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang berkuasa atas kematian dan kehidupan. Thomas menyadari bahwa Yesus dan Tuhan yang akan menolong dan memimpin kehidupannya. Saya percaya waktu ketika dia memberikan reaksi itu, reaksinya adalah reaksi yang melampaui para murid ketika Yesus menampakkan diri. Satu pengakuan yang dia katakan, ya Tuhanku, Allahku. Dia benar-benar yakin bahwa Yesus yang selama ini dia ikuti, bahwa Yesus yang selama ini dia percaya adalah Yesus yang benar-benar hidup. Seorang penafsir berkata seperti ini, F.F. Bruce, dia berkata seperti ini, Thomas mungkin lebih lambat
dari rekan murid-murid yang lain untuk datang beriman kepada Kristus yang bangkit. Tetapi pada waktu ia melakukan demikian, imannya dinyatakan dengan kata-kata yang melampaui apapun yang mereka gunakan. Melampaui. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam kehidupan Thomas, kita belajar, sekalipun dia seorang yang ragu, tetapi ketika dia sudah punya keyakinan, dia akan menyatakan itu dengan sangat yakin. Lalu yang kedua ya, kenapa sih Yesus membiarkan Thomas harus bertemu dengannya 8 hari? Untuk menekankan perubahan Sabat dari hari Sabtu menjadi hari pertama, yaitu hari Minggu. Makanya kita beribadah di hari Minggu. Yesus bangkit di hari Minggu. Kalau kita mau hitung dari minggu ke minggu itu 8 hari. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi itulah mengapa kita beribadah di hari Minggu. Kalau selama ini, wah kenapa sih kita harus beribadah di hari Minggu? Yesus bangkit di hari Minggu dan dia menampakkan dirinya juga di hari Minggu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga kita belajar dari Thomas bahwa Tuhan memberikan dia supaya sadar akibat dari ketidakpercayaannya bahwa Yesus bangkit. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Thomas diubahkan oleh Yesus setelah bertemu dan pengakuan imannya kepada Yesus. Dia menyadari dirinya adalah milik Tuhan, oleh karena itu dia harus tunduk kepada Tuhan. Sejak saat itu ketika dia bertemu dengan Yesus, dia memberikan dirinya sepenuhnya kepada Allah untuk melayani Allah dan beribadah kepada Allah selayaknya yang harus Allah dapatkan dari Thomas. Begitu juga dengan kita. Kita belum melihat Tuhan, tapi kita sudah menerima keselamatan. Mari selayaknya kita pun juga beribadah kepada Allah karena dia layak untuk mendapatkan itu dari kita. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di dalam Matius 13 ayat 16 dikatakan juga, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena kita percaya kepada Kristus, maka pertumbuhan iman kita itu harus sejalan dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka giatlah kita untuk semakin mengenal Allah, agar melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, kita menjadi mengenal Allah yang kita sembah. Jangan sampai orang bertanya kepada kita, siapa Yesus Kristus? Kita nggak bisa jawab, karena kita tidak membaca dan tidak mengenal Allah kita melalui firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub saat dia diuji oleh Tuhan, dia tetap percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Ia percaya walaupun keadaannya sulit, dia tetap menyembah dan tetap percaya kepada Tuhan. Apakah hidup kita sepenuhnya sudah percaya kepada Allah kita yang sampai hari ini tidak pernah kita lihat wujudnya? Banyak orang di masa-masa sekarang ini seperti Thomas. Mungkin juga kita bahkan seperti Thomas. Saat iman kita diuji oleh Tuhan, kita menjadi ragu. Kita menjadi ragu apakah Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita menjadi ragu apakah Tuhan bisa memberikan jalan keluar dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan kita pun seperti Thomas, gak segan-segan. Tuhan kasih bukti dong ke aku kalau Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Bukti bahwa Allah itu mati, bangkit, dan hidup hanya kita bisa temukan di dalam firman Tuhan. Mari kita baca setiap hari firman Tuhan, kita renungkan setiap hari agar kita semakin bertambah, iman kita kuat dan teguh di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mudah goyah. Kita tidak akan menjadi orang yang ragu-ragu di dalam hidup kita.
Abraham diuji imannya kepada Tuhan untuk mempersembahkan satu-satunya anak yang dia kasihi. Saat dalam perjalanan menuju tempat untuk korban tersebut, Ishak bertanya kepada Abraham, "Ayah, di mana korban yang akan kita persembahkan?" Karena kalau mereka harus mempersembahkan korban, mereka harusnya membawa. Tapi saat itu Abraham hanya berjalan dengan Ishak. Dan dengan iman, Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakan korban itu. Itulah mengapa Abraham juga disebut sebagai bapa orang percaya. Bapak Ibu, lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat, kalau kita sering nyanyi lagu ini dinyanyikan oleh seorang anak yang bernama Gracia Epipania. Nah, Gracia ini dia terlahir dengan selaput di matanya sehingga dia tidak bisa melihat. Namun, di dalam kehidupannya sehari-hari, dia menjalaninya dengan pujian dan penuh syukur. Waktu saya baca ini, saya terharu ya. Dia menjalani hidupnya dengan pujian dan penuh syukur. Gak bisa lihat. Kita yang dikasih semua fisiknya lengkap oleh Tuhan. Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya setiap hari? Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan talenta dia dalam keterbatasannya, yaitu dia pandai bermain piano, bahkan dia pandai menyanyi. Lagu-lagunya sering kita nyanyikan juga di dalam gereja ketika kita sedang beribadah atau mungkin kita sedang persekutuan. Selama hidupnya dia tidak pernah melihat Tuhan, tetapi dia punya iman, dia tetap percaya kepada Tuhan. Keterbatasan fisiknya tidak menjadinya untuk sebagai penghalang dalam melayani Tuhan dengan bermain piano dan bernyanyi. Ia sadar bahwa di dalam kebutaannya ada rencana Tuhan yang indah bagi dia. Ketika dia buta, dia melihat dengan mata rohaninya ada tujuan Tuhan yang indah di balik kebutaannya itu. Dia boleh menjadi berkat bagi kita melalui pujian. Bahkan dia juga memberikan kesaksian-kesaksian di gereja-gereja Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberi fisik sempurna, terkadang kita ogah-ogahan di dalam kita melayani Tuhan. Kita menolak untuk melayani Tuhan dengan berbagai alasan. Padahal dia Tuhan, Allah yang hidup, yang memiliki segala sesuatu, dia adalah milik kita dan kita adalah milik dia. Apa yang sudah kita berikan kepadanya sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga yang kita belajar dari sikap Thomas yaitu kerendahan hati Yesus. Yesus adalah Tuhan, namun yang menarik di sini adalah Yesus tahu bahwa muridnya salah satunya masih ragu dengan kuasanya. Dengan penuh kerendahan hati, Yesus datang menghampiri Thomas dan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh Thomas. Yesus tidak menegur Thomas dengan keras, tetapi dengan lemah lembut. Inilah yang harus kita teladani dari Yesus. Ketika ada orang yang berbuat salah, tegurlah dia dengan lemah lembut. Tujuan Yesus menegur Thomas dengan lemah lembut agar Thomas bangkit kembali dari keraguan yang dialaminya. Teguran yang lemah lembut akan mengubah hati yang keras kepala. Itu sudah terbukti pada diri Thomas. Bahkan yang menarik lagi di sini adalah murid-murid Yesus tahu bahwa Thomas ragu terhadap Yesus yang bangkit. Mereka tidak mengucilkan Thomas. Mereka tidak memarahi Thomas. Bahkan mereka berusaha menolong Thomas. Ayo Thomas, Yesus benar-benar sudah bangkit. Mereka ingin Thomas menjadi orang yang percaya kepada Yesus yang bangkit. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah indahnya ketika kita hidup dalam persekutuan dan dalam ibadah kita dengan orang percaya. Kita bisa saling membangun satu dengan yang lain untuk semakin mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Kerendahan hati Kristus menyatakan kepada kita bahwa Ia berkuasa
di dalam kehidupan kita, dan Ia juga yang akan menuntun kita untuk tetap berjalan dalam iman kita kepada Tuhan. Sebagai penutup saya mau mengajak kita semua, mari kita mau menyanyikan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Mari dengan iman kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Indonesia ke depan. Perekonomian kita bagaimana, kita tidak pernah tahu. Tapi kita harus ingat, walau aku tak dapat melihat, tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Dari review-nya dulu, Pak. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari jemaat kita resapi setiap kata-kata yang terdapat dalam lirik lagu ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan di dalam hidup kami, apapun yang akan kami alami ke depan. Kami tidak tahu Tuhan, tapi kami mau tetap beriman kepada Kristus yang telah mati dan bangkit dan hidup untuk kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami masih ragu-ragu terhadap kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah teguhkan iman kami semakin hari, semakin dekat kepada Tuhan. Kami mau mengenal Kristus di dalam kehidupan kami dengan kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang tahu keberadaan mereka saat ini, Engkau yang tahu pergumulan mereka. Ada keluarga mereka yang belum percaya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan jamah keluarga mereka agar mereka juga memiliki iman di dalam Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu, iman-Mu dinyatakan kepada mereka Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang akan sembuh dari sakit yang mereka alami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk selalu melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap hal yang kami dapatkan setiap hari. Terpuji nama Tuhan Allah yang hidup, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan selanjutnya.
terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita. Biarlah dari kisah Thomas ini kita boleh belajar bahwa ketika kita ragu akan iman kita, ketika kita ragu kapan Tuhan menjawab doa-doa kita, mari kita ingat Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia tahu kadar iman kita. Dia akan menguatkan kita untuk melewati setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Mari kita mau percaya walaupun belum melihat apa yang kita rindukan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pokok doa ini. Yang pertama kita berdoa untuk aksi demo yang direncanakan pada tanggal 1 Mei nanti. Kita berharap aksi demo ini tidak menimbulkan kerusuhan. Mereka boleh menyampaikan aspirasinya, tetapi mau menyampaikannya dengan baik sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Mari kita juga berdoa untuk perekonomian kita supaya Tuhan tetap jaga, tetap dalam keadaan stabil. Kita berdoa untuk para pengurus supaya diberi kesehatan, kesehatian, dan kekuatan untuk melayani Tuhan. Kita berdoa juga buat jemaat kita, GKPI Gria Permata, supaya tetap berkomitmen untuk percaya pada Tuhan Yesus walau apapun yang terjadi. Sebelum kita menaikkan doa syafaat ini, mari kita menaikkan pujian kita. Tuhan, Engkau yang menjadi andalanku dalam hidupku. Kami percaya bahwa mukjizat itu masih ada dalam hidup kami. Percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bisa melakukan mukjizat dalam hidup kami. Sekalipun saat ini kami belum melihat doa-doa kami dijawab, tapi kami percaya Tuhan kepadamu, karena Engkau penguasa langit dan bumi. Engkau sanggup melakukan mukjizat dalam hidup kami. Perbuatan ajaib akan Engkau kerjakan dalam hidup kami. Aku percaya Tuhan,
Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu masih terus Engkau kerjakan saat ini dan selama-lamanya dalam hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan, bersatu hati untuk bangsa dan negara kami, di mana pada tanggal 1 ini nanti akan ada demo. Kami berdoa biarlah kiranya aksi demo ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kerusuhan, tidak menimbulkan hal-hal yang membuat bangsa kami menjadi kacau. Tuhan, kami berdoa, Engkau yang berkuasa Tuhan, sanggup mengendalikan segala sesuatunya. Kami berdoa untuk setiap orang yang akan turun demo, supaya Tuhan yang menjamah hati mereka, sehingga mereka boleh melakukan demo, memberikan aspirasinya dengan tenang, dengan baik, dan tidak menimbulkan kekacauan. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati perekonomian kami supaya tetap stabil, berkati keamanan, berkati para petugas yang akan mengamankan aparat TNI, kepolisian, semua Tuhan. Engkau berkati mereka supaya mereka juga bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kami percayakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau kami mendengar banyak hal-hal yang buruk tentang bangsa ini, tapi kami masih punya iman Tuhan, bahwa Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Engkau punya hati untuk memberkati bangsa ini, tapi dimulai dari kami yang terus berseru kepada Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah ketika kami orang-orang percaya berdoa kepadamu. Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, ampuni segala dosa-dosa para pemimpin kami, bahkan kami rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para pengurus di gereja GKP Gria Permata ini. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan Tuhan. Biarlah kiranya kuasa hikmat-Mu, urapan-Mu menyertai mereka dalam pelayanannya, menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Mereka tidak mampu Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi Tuhan saja yang berkuasa atas setiap mereka, sehingga mereka boleh melakukan Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi gereja-Mu, bagi rumah-Mu di tempat ini, bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa, biarlah mereka boleh terus Tuhan memandang kepadamu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, kuatkan hati iman mereka untuk terus percaya kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan, ada penderitaan, ada masalah, ada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Mungkin itu sakit, penyakit, mungkin itu tidak mendapatkan pekerjaan, mungkin itu masalah keluarga, masalah anak, apapun juga Tuhan. Kami mau bawa itu kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melebihi segala sesuatu yang kami hadapi saat ini. Kasih-Mu lebih besar Tuhan dari masalah kami. Tujukan mata hati kami melihat kepada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kami dalam situasi apapun juga. Kuatkan, teguhkan iman jemaat-Mu Tuhan, untuk melewati situasi sulit apapun yang mereka hadapi saat ini. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Tuhan kami mampu membuat kami bisa melewatinya, sehingga kami boleh bersorak-sorak dan mengatakan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya.
Warta Gereja. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra. Puji kepada Evangelis Deni, saya persilakan doa berkat. Ya, saudara, sebelum kita terima berkat dan kita pulang jadi berkat, saya sedikit memberi pengumuman bahwa setiap kali kita ibadah dan pulang, sebelum kita pulang kita baca dulu visi kita di atas ini sama-sama. Setuju? Ya, kita akan baca 3 kali bersama-sama dengan serentak. 1, 2, 3, ya. Membawa orang pada Kristus, tumbuh, kuat, dan jadi berkat. Membawa jiwa kepada Kristus, tumbuh, kuat, dan jadi berkat. Sekali lagi dengan cukup kencang. 1, 2, 3. Amin. Selalu di dalam hati kita untuk terus-menerus mengumandangkannya, saudara. Kenapa? Karena bagian kita adalah membawa jiwa kepada Kristus. Nah, saudara, minggu depan selain kita ada perjamuan dan juga ibadah minggu pertama, setiap awal bulan kita akan adakan pertemuan kambium kita yang namanya Kombat di lantai 1. Jadi setiap kita yang sudah tergabung di dalam Kombat, baik lansia, youth, juga kaum pria, mari kita sama-sama siapkan komunitas kita untuk memberikan seperti sebuah presentasi atau kesaksian yang memberkati komunitas yang lain. Setuju ya? Nanti lansia, kaum pria atau youth atau kaum wanita juga, sudah ada kaum wanita. Kita akan memberikan persembahan kita lewat pujian kah, atau lewat yel-yel, atau lewat kesaksian. Jadi minggu pertama itu kita akan sama-sama mendengar
pergerakan yang terjadi di dalam kombat kita. Ada amin? Setuju? Setuju ya saudara, supaya setiap awal bulan kita itu melihat apakah dalam komunitas kita itu terjadi pertumbuhan, baik kebiasaan membaca, merenungkan firman, juga menghidupi firman. Setuju? Semangat? Aduh, emang saya bakalan denger ya semangat gitu. Ada semangat? Kayaknya kurang, masih 60%. Ada semangat? Sekali lagi, semangat jemaat Tuhan. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita mau siap terima berkat. Kiranya jemaat-jemaat Tuhan pulang dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, Bapak Ibu. Ibadah kita selesai. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Iya, kami melihat ada wajah baru. Adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah ini? Di ibadah. Ya, silakan bangkit Ibu, bisa memperkenalkan diri, namanya siapa dan tinggal di mana? Shalom. Saya namanya Nyonyo, tinggalnya di Cipondo. Tinggal di Cipondo. Dibawa sama siapa Ibu? Dibawa sama Omalani. Oke, mari berikan tepuk tangan, kita menyambut Ibu yang bersama dengan kita pagi hari ini. Kanan kiri boleh memberikan salam. Ada sedikit kenang-kenangan dari kami Ibu, silakan diterima. Ya, kami berharap kalau Ibu belum punya tempat ibadah, yang tetap boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini, kami menyambutnya dengan senang hati. Ya, baik Bapak Ibu, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Selamat sebentar, hari Minggu. Untuk jadwal pelayanan